Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketujuh, mata kuliah kalkulus akan dibahas teknik pengintegralan, yaitu pengintegralan secara parsial atau integral parsial. Dan ini merupakan teknik dasar pengintegralan kedua, di mana kita telah bahas pada mata kuliah matematika dan juga pada pertemuan sebelumnya tentang integral dengan substitusi. Nah, penggunaan integral parsial ini adalah jika pengintegralan dengan metode substitusi mengalami kendala, kesulitan, atau bahkan tidak berhasil. Jadi ada kalanya mentok tidak bisa mendapatkan solusi, maka kita gunakan metode substitusi. Jika metode substitusi dalam teknik pengintegralan tidak berhasil, maka kita gunakan integral parsial. Dan integral parsial ini didasarkan pada aturan perkalian atau product rule dua fungsi pada turunan seperti berikut. Kita sudah sering juga menggunakan ini ya di fungsi transenden. Nah, misal ada dua fungsi U sama dengan UX dan V sama dengan VX, di mana DU sama dengan U aksen X dx dan DV sama dengan V aksen X dx. Dengan rumus turunan pada aturan perkalian bahwa dx ux vx sama dengan ux v aksen x plus u aksen x vx. Dan rumus ini diintegralkan sehingga diperolehlah integral dx ux vx sama dengan integral ux dikali v aksen x dx plus integral u aksen x dikali vx dx. Kemudian karena integral dari turunan itu impas ya, jadi pada sisi kiri menjadi ux dikali vx sama dengan integral ux kali v aksen x dx plus integral u aksen x dikali vx dx. Integral ux dikali v aksen x dx sama dengan ux vx min integral u aksen x vx dx, atau sama juga dengan integral u dv sama dengan uv min integral v du. Dan pada suatu fungsi yang akan diintegralkan dengan cara parsial, perlu diketahui bahwa untuk memilih yang mana yang akan dijadikan fungsi u sama dengan ux adalah dengan kriteria fungsi yang mudah atau yang paling mudah didiferensialkan. Sedangkan untuk fungsi dv sama dengan v aksen x dx adalah fungsi yang mudah untuk diintegralkan. Jadi itu yang perlu Anda ingat, dua poin ini. Penentuan ux dan vx-nya adalah untuk ux yang mudah didiferensialkan, kemudian untuk yang v itu adalah fungsi yang mudah diintegralkan. Misalkan mengintegralkan antara gabungan fungsi aljabar dengan fungsi trigonometri atau fungsi eksponen asli, maka fungsi aljabar sebaiknya menjadi U sama dengan UX, dan fungsi trigonometri atau fungsi eksponen asli, misalnya E pangkat X, sebaiknya menjadi DV sama dengan V aksen X dx. Nah, di sini kelihatan ya logikanya bagaimana caranya kita memisalkan tadi dan memilih fungsi mana dari kumpulan dari kelompok fungsi yang akan kita integralkan jika kita menggunakan cara integral parsial. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Pada contoh ditanyakan adalah integral x sin x dx. Kita misalkan u-nya adalah x dan du-nya tentu saja jadi dx. Kemudian dv yang kita misalkan adalah sin x. Maka v-nya adalah min cos x. Ini ingat lagi sifat-sifat pada fungsi trigonometri ya. Sehingga integral x sin x dx sama dengan min x cos x menurut rumus UV dv tadi, min x cos x plus integral cos x dx sama dengan min cos x plus sin x plus c. Oke, ini mudah dipahami ya. Contoh berikutnya, integral x dikali e pangkat x dx, kita misalkan u-nya adalah x, maka du-nya adalah dx, dan dv sama dengan
E pangkat X dx, maka V-nya adalah E pangkat X, sehingga integral X dikali E pangkat X dx sama dengan X dikali E pangkat X min integral E pangkat X dx sama dengan X dikali E pangkat X min E pangkat X plus C. Nah, karena teknik integral parsial ini memunculkan berkali-kali penghitungan integral, maka dimisalkan sebagai U sama dengan UX atau dv sama dengan V aksen X dx merupakan fungsi yang tetap. Artinya, apabila fungsi aljabar sebelumnya telah berperan sebagai U sama dengan UX, maka mengintegralkan kali berikutnya juga berperan sebagai U sama dengan UX. Contoh berikutnya adalah integral X kuadrat sin X dx. Kita misalkan U sama dengan X kuadrat, maka du-nya adalah, kita turunkan, 2X dx. Dan dv sama dengan sin X dx, maka V-nya adalah otomatis min cos X. Sehingga integral X kuadrat sin X dx sama dengan min X kuadrat cos X plus integral 2X cos X dx. Mengintegralkan selanjutnya adalah dengan cara integral parsial dengan tetap menjadikan fungsi aljabar sebagai U sama dengan UX. Misalkan U sama dengan 2X, maka du sama dengan 2dx, dan dv sama dengan cos X dx. Maka V sama dengan sin X. Jadi, integral 2X cos X sama dengan 2X sin X min 2 integral sin X dx. Sama dengan 2X sin X plus 2X, plus 2 cos X plus C. Maka kita gabungkan jawabannya menjadi hasilnya adalah integral X kuadrat sin X dx sama dengan hasil pengintegralan pertama ditambah dengan hasil pengintegralan kedua. Min X kuadrat cos X plus integral 2X cos X dx sama dengan min X kuadrat cos X plus 2X sin X plus 2 cos X plus C. Adapun mengintegralkan antara gabungan fungsi aljabar dengan fungsi invers trigonometri atau fungsi logaritma asli, untuk fungsi aljabar yang menjadi dv sama dengan V aksen X dx, maka fungsi logaritma asli misalnya ln X atau fungsi invers trigonometri misalnya arc sin X atau biasa juga ditulis dengan sin min 1X sebaiknya menjadi U sama dengan UX. Nah, contoh berikutnya adalah integral X pangkat 3 ln X dx. Misalkan U-nya sama dengan ln X, maka du sama dengan 1/x dx, dan dv sama dengan X pangkat 3 dx. Maka V sama dengan 1/4 X pangkat 4. Sehingga integral X pangkat 3 ln X dx sama dengan 1/4 X pangkat 4 ln X min integral 1/4 X pangkat 4 dikali 1/x dx sama dengan 1/4 X pangkat 4 ln X min 1/4 integral X pangkat 3 dx sama dengan 1/4 X pangkat 4 ln X min 1/16 X pangkat 4 plus C. Dan dari contoh B3 dapat dilihat peran dari masing-masing fungsi U sama dengan UX dan dv sama dengan V aksen X dx. Sebelum lanjut, untuk mengintegralkan 1/4 X pangkat 4 kali 1/x terlebih dahulu dapat disederhanakan menjadi 1/4 X kuadrat. Maka dari itu, untuk teknik pengintegralannya disarankan agar fungsi logaritma asli sebagai UX-nya, U sama dengan UX, dan fungsi aljabar sebagai dv sama dengan V aksen X dx. Sedangkan contoh teknik parsial mengintegralkan antara fungsi aljabar dengan fungsi invers trigonometri sebagai berikut. Contoh B5, integral sin min 1x dx. Misal U sama dengan sin min 1x, maka du-nya adalah 1 per akar akar 1 min X kuadrat dx, dan dv-nya sama dengan dx, maka V sama dengan X, sehingga integral sin min 1x dx sama dengan X sin min 1x atau X sin inverse X min integral X dikali 1 per akar 1 min X kuadrat dx sama dengan X sin min 1x min integral X per akar 1 min X kuadrat dx. Kemudian kita lanjutkan dengan mengintegralkan menggunakan teknik substitusi. Integral X per akar 1 min X kuadrat dx
Kita misalkan P sama dengan 1 min X kuadrat, maka dP sama dengan min 2X dx atau min setengah dP sama dengan X dx. Jadi, integral X per akar 1 min X kuadrat dx sama dengan min setengah integral P pangkat min setengah dP sama dengan min setengah dikali 2 P pangkat setengah plus C sama dengan min P pangkat setengah plus C sama dengan min akar 1 min X kuadrat plus C. Ini dikembalikan lagi bentuk P-nya menjadi 1 min X kuadrat. Dengan demikian, integral sin inverse X atau integral inverse sin X dx sama dengan X sin min 1 X min integral X per akar 1 min X kuadrat sama dengan X sin inverse X plus akar 1 min X kuadrat plus C. Namun demikian, ada cara pengintegralan dengan teknik parsial yang fungsinya adalah aljabar sebagaimana di contoh B6. Integral 8X dikali 2X min 1 pangkat 5 dx. Kita misalkan U-nya adalah 8X, maka DU sama dengan 8 dx dan dV sama dengan 2x min 1 pangkat 5 dx. V-nya sama dengan 1 per 12 dikali 2x min 1 pangkat 6. Sehingga integral 8x dikali 2x min 1 dipangkatkan 5 dx sama dengan 8x dikali 1 per 12 dikali 2x min 1 pangkat 6 min integral 1 per 12 dikali 2x min 1 pangkat 6 dikali 8 dx. Dan seterusnya hingga diperolehlah hasil akhirnya sama dengan 2x min 1 dipangkatkan 6 dikali 12x plus 1 per 21 plus C. Dan hasil hitung integral teknik parsial contoh B6 ini dapat dicocokkan dengan hasil hitung integral teknik substitusi. Dan untuk contoh B7, integral sekan pangkat 3x sama dengan integral sekan x sekan kuadrat x dx. Misalkan U sama dengan sekan X, DU sama dengan sekan X tangen X dx, dan DV sama dengan sekan kuadrat X dx, V sama dengan tangen X. Maka, dengan integral parsial, kita peroleh bahwa integral sekan pangkat 3X sama dengan sekan X dikali tangen X dikurangi integral sekan X tangen kuadrat X dx. Dan sebelum mengintegralkan sekan X tangen kuadrat X, dibutuhkan suatu akal pikir sehingga dapat membantu dalam proses hitung integral lanjutan. Dan dalam hal ini, terlebih dahulu mengubah fungsi trigonometri tangen kuadrat X dengan suatu identitas trigonometri sehingga menjadi sekan kuadrat X min 1. Atau bahkan mungkin ada persamaan trigonometri lain yang juga bisa digunakan. Dan penggantian ini salah satunya didasari suatu pemikiran pada teknik integral yang akan digunakan selanjutnya. Tahap berikutnya adalah mengurai sekan X dikali sekan kuadrat X min 1 menjadi sekan pangkat 3X min sekan X. Seperti contoh, integral sekan X tangen kuadrat X dx sama dengan integral sekan X dikali sekan kuadrat X min 1 dx sama dengan integral sekan pangkat 3X min sekan X dx. Sehingga integral sekan pangkat 3X sama dengan sekan X tangen X min integral sekan X tangen kuadrat X dx sama dengan sekan X tangen X min integral sekan pangkat 3X dx plus integral sekan X dx. Maka diperolehlah 2 dikali integral sekan pangkat 3X sama dengan sekan X tangen X plus integral sekan X dx sama dengan sekan X tangen X plus ln mutlak dari sekan X plus tangen X plus C. Dengan demikian, hasil hitung integral dari sekan pangkat 3X adalah integral sekan pangkat 3X sama dengan setengah sekan X tangen X plus setengah ln mutlak sekan X plus tangen X plus C. Kita lanjutkan ke pengintegralan fungsi rasional. Integral fungsi rasional terbentuk dari dua buah suku banyak atau polinom, satu sebagai pembilang dan satu lagi sebagai penyebut, di mana hasil pembagiannya adalah suatu fungsi elementer. Fungsi elementer adalah suatu bentuk pecahan parsial. Fungsi elementer yang terbentuk merupakan bentuk penjabaran yang diperoleh dari penjabaran faktor linier sebagaimana contoh berikut. 5x min 1 per x kuadrat min 1 sama dengan bisa dijabarkan menjadi 5x min 1 per x
min 1 dikali X plus 1 sama dengan A per X min 1 plus B per X plus 1 sama dengan A dikali X plus 1 per X min 1 kali X plus 1 plus B dikali X min 1 per X min 1 kali X plus 1. 5X min 1 per X kuadrat min 1 sama dengan A plus BX plus A min B per X min 1 dikali X plus 1. Untuk menemukan nilai A dan B, yaitu dengan cara eliminasi atau substitusi dari sistem persamaan linier dua variabel. A plus B sama dengan 5 dan A min B sama dengan min 1. Dan dari dua sistem persamaan tersebut diperolehlah A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Dengan demikian, fungsi rasional tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi elementer sebagai berikut. 5X min 1 per X kuadrat min 1 sama dengan 2 per X min 1 plus 3 per X plus 1. Dan adapun penjabaran lain yaitu faktor linier berulang, faktor kuadrat atau faktor kuadrat berulang berturut-turut seperti contoh D2, contoh D3, dan contoh D4. Contoh D2 seperti ini. X plus 1 per X min 3 dikuadratkan sama dengan A per X min 3 plus B per X min 3 dikuadratkan. Sama dengan A dikali X min 3 per X min 3 dikali X min 3 plus B per X min 3 dikuadratkan sama dengan A dikali X min 3 per X min 3 dikuadratkan plus B per X min 3 dikuadratkan. X plus 1 per X min 3 dikuadratkan sama dengan AX min 3A plus B per X min 3 dikuadratkan. Setelah dihitung, diketahui bahwa A sama dengan 1 dan B sama dengan 4, sehingga fungsi elementernya adalah X plus 1 per X min 3 dikuadratkan sama dengan 1 per X min 3 plus 4 per X min 3 dikuadratkan. Selanjutnya untuk contoh D3, 2X kuadrat plus X min 8 per X pangkat 3 plus 4X sama dengan 2X kuadrat plus X min 8 per X dikali X kuadrat plus 4. Sama dengan A per X ditambah BX plus C per X kuadrat plus 4. Sama dengan A dikali X kuadrat plus 4 per X dikali X kuadrat plus 4 ditambah BX plus C dikali X per X dikali X kuadrat plus 4. Maka jawabannya adalah A plus BX kuadrat plus CX plus 4A per X dikali X kuadrat plus 4. Dan hasil perhitungan diperolehlah A-nya min 2, B-nya 4, dan C1. Sehingga fungsi elementer dari 2X kuadrat plus X min 8 per X pangkat 3 plus 4X adalah min 2 per X ditambah 4X per X kuadrat plus 4 plus 1 per X kuadrat plus 4. Nah, contoh D4 adalah X pangkat 3 min 4X per X kuadrat plus 1 dikuadratkan sama dengan AX plus B per X kuadrat plus 1 plus CX plus D per X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Sama dengan AX plus B dikali X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 1 dikali X kuadrat plus 1 plus CX plus D per X kuadrat plus 1. Diperoleh A-nya adalah 1, B sama dengan 0, C-nya min 5, dan D-nya sama dengan 0, sehingga bentuk fungsi elementer dari X pangkat 3 min 4X per X kuadrat plus 1 dikuadratkan itu adalah X per X kuadrat plus 1 plus min 5X per X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Nah, dari beberapa contoh di atas terlihat bahwa derajat pembilang selalu kurang dari derajat penyebut. Fungsi demikian dinamakan dengan fungsi rasional sejati. Namun, bagaimana dengan fungsi yang derajat pembilangnya lebih dari derajat penyebut? Nah, fungsi demikian dinamakan dengan fungsi rasional tidak sejati. Berikut ini contoh fungsi rasional yang tidak sejati yang dibentuk sebagai jumlah fungsi suku banyak dan fungsi rasional sejati. Contohnya ini, X pangkat 4 plus 8X kuadrat plus 8 per X pangkat 3 min 4X sama dengan X plus 12X kuadrat plus 8 per X pangkat 3 min 4X. Fungsi di atas telah menjadi jumlah fungsi suku banyak dan fungsi rasional sejati, namun masih bisa disederhanakan. Seperti contoh ini. Nah, berdasarkan contoh-contoh ini, karena sebelumnya Ananda telah dibekali beberapa teknik integral, nah untuk integral fungsi rasional, integran dibuat sedemikian sehingga fungsi yang akan diintegralkan menjadi fungsi elementer agar lebih mudah diintegralkan.
seperti pada contoh D1 sampai dengan D5. Dan kemudian hitung integralnya dengan teknik substitusi atau mungkin juga dengan teknik parsial, tergantung bentuk dari fungsi elementernya. Jadi, tujuan dari kita mengubah fungsi rasional menjadi fungsi elementer adalah agar bentuk fungsinya lebih sederhana dan lebih mudah untuk diintegralkan. Contohnya, integral 5x-1 per x kuadrat min 1 dx sama dengan kita ubah menjadi bentuk, elementernya adalah integral 2 per x min 1 plus 3 per x plus 1 dx. Nah, ini ketika diintegralkan hasilnya adalah 2 ln mutlak x min 1 plus 3 ln mutlak x plus 1 plus c. Selanjutnya contoh D7. Integral x plus 1 per x min 3 dikuadratkan dx sama dengan integral 1 per x min 3 plus 4 per x min 3 dikuadratkan dx. Jawabannya adalah ln mutlak x min 3 dikurangi 4 per x min 3 plus c. Oke, semoga Anda dapat memahami ini. Sebenarnya untuk pengintegralan fungsi rasional ini adalah kuncinya adalah dengan mengubah fungsi rasional menjadi fungsi elementer, kemudian diintegralkan baik itu dengan cara substitusi ataupun dengan cara parsial. Mungkin demikian untuk materi pada pertemuan 7. Semoga dapat dipahami. Tugasnya adalah menyimak video ini lalu ringkaslah materi yang telah Ibu sampaikan di video ini dalam catatannya, dan nanti catatannya silakan di-scan atau difoto, dikumpulkan di LMS, untuk Ibu berikan poin, sebagai poin tugas untuk, menambah nilai, UTS-nya nanti apalagi jika nilai UTS-nya rendah ya, atau kurang baik. Baik demikian, mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat belajar untuk persiapan UTS-nya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk kita.